Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu lagi dengan saya Sakio. Salam pertanian, tetap semangat, jaga kesehatan. Pemirsa, hari ini saya ada di kebun Tompean Berseri, Tegalrejo, Yogyakarta. Hari ini kita akan bahas hama dan penyakit tanaman tomat. Komplit pemirsa. Ikutin video ini sampai selesai pemirsa. Ayo pemirsa. Ini di sebelah saya ada tanaman tomat yang sudah berbuah dan sudah merah-merah. Tetapi ada sebagian tanaman tomat yang kurang sehat. Pemirsa, ini eman-eman pemirsa. Tanamannya sudah besar-besar, sudah mulai merah, tetapi kena hama dan penyakit. Hari ini saya tidak sendiri, saya bersama Mbak Michelle. Mbak Michelle nanti akan mengupas tuntas tentang hama dan penyakit pada tanaman tomat. Ayo kita temuin Mbak Michelle. Oke. Nah, Mbak Michelle apa kabar? Oh, alhamdulillah sehat, Pak. Hari ini cerah banget Mbak Michelle. Iya. Mbak Michelle, hama yang biasanya pada tanaman tomat itu apa saja Mbak Michelle? Ya mari kita lihat ya Pak, ini contohnya. Ini contohnya Pak Sakio. Jadi penyakit pada tomat yang pertama itu seperti yang kita lihat ini keriting, yaitu keriting pada daun. Ini daunnya keriting dan berwarna kuning cerah ya. Kalau misalnya orang awam itu biasa menyebut bule karena daunnya jadi berwarna cerah kayak orang bule. Biasanya ini disebabkan karena virus Gemini atau virus kuning ya, sama kayak yang ada di cabai kayak gitu. Nah ini juga menyerang tanaman tomat. Biasanya virus Gemini ini dibawa oleh vektor atau pembawa, serangga pembawa itu dibawa oleh kutu kebul atau Bemisia tabaci. Virus kuning ini dia menyebabkan tanaman tidak bisa berfotosintesis secara sempurna sehingga dia menghambat pembungaan, proses pembungaan dan pematangan buah. Gejala lanjutannya lama-lama daun mengering dan tanaman menjadi layu dan mati. Sebisa mungkin kalau virus kuning ini menyerang tanaman tomat, dia harus segera dipisahkan dari tanaman yang lain karena dia bisa mudah menular seperti ini. Tanaman di sekitarnya pasti jadi ikut-ikutan kuning dan keriting. Keriting pada daun itu selain disebabkan karena virus, dia juga bisa disebabkan karena hama trips dan tungau. Kalau trips itu dia ciri-cirinya daunnya keriting melengkung ke atas, sedangkan kalau tungau dia melengkung ke bawah. Contoh kalau yang keriting karena tungau, ini kan dia melengkungnya ke bawah ya. Kalau tungau itu dia kecil-kecil kemerahan gitu, tapi kalau trips itu dia kecil warnanya hitam, sama melengkungnya itu ke atas kalau karena trips. Untuk mencegah penyakit keriting ini mungkin bisa dilakukan budidaya tanaman sehat dengan melakukan pemupukan yang berimbang dan sering melakukan pengamatan. Jadi ketika sudah mulai kelihatan ada kutu kebul itu bisa disemprot. Jadi bisa segera diatasi. Terus selain itu kita juga bisa melakukan rotasi tanaman. Rotasi tanaman jadi nggak sekedar besoknya ditanam tomat lagi, bisa diganti tanaman yang lain. Dan juga kalau misalnya sebelumnya ini sudah terserang virus, kalau bisa ini medianya diganti dengan media yang lain supaya dia tidak menimbulkan penyakit di tanaman yang baru. Kalau misalnya untuk di daerah perkotaan kan mungkin sayang membuang media. Mungkin kita bisa melakukan sterilisasi atau tanahnya itu dipanaskan supaya dia steril. Kalau misalnya kita bertanya, ini virus kuning obatnya apa? Ya, kita juga nggak tahu bagaimana cara mengobati tanaman yang terkena virus. Karena seperti pada manusia juga, yang bisa kita lakukan hanya berusaha bagaimana untuk memperkuat imun. Tanaman pun seperti itu. Mungkin yang bisa kita lakukan adalah berbudidaya tanaman secara sehat. Selain itu, yang bisa kita upayakan adalah mengendalikan apabila
mulai terlihat adanya kutu kebul. Dan apabila di pertanaman sudah mulai terlihat adanya virus kuning di tanaman, sebaiknya eradikasi sedini mungkin supaya dia tidak menular ke tanaman yang lain. Hama selanjutnya pada tomat biasanya lalat buah. Ayo kita cari pemirsa. Nah ini pemirsa, ini nemu satu. Jadi biasanya kalau serangan lalat buah itu dia ada bintik-bintik seperti hitam seperti ini di permukaan buah. Kemudian bila kita buka ada larvanya seperti ini, larva lalat buah. Dia membuat busuk. Untuk pengendalian lalat buah ini kita bisa menggunakan perangkap kuning, likat kuning, atau kita bisa membuat sendiri dengan perangkap kuning seperti ini. Selain itu kita juga bisa membuat perangkap dengan metil eugenol atau dia itu bisa diganti dengan minyak selasih. Jadi dia itu bisa berfungsi sebagai atraktan untuk menarik lalat buah jantan agar terperangkap di perangkap tersebut. Nah ini adalah perangkap kuning yang permukaannya diberi lem sehingga ketika lalat mendekat dia bisa terperangkap menempel di perangkap tersebut karena warna kuning itu menarik bagi serangga. Kenapa warna kuning? Karena serangga itu tertarik dengan warna terang mencolok seperti warna kuning ini. Jadi dulu waktu kuliah saya pernah membuat praktikum dengan beberapa warna, ya ada merah, biru, kuning. Nah, yang paling banyak menangkap serangga adalah warna kuning. Sehingga kenapa perangkap kuning efektif untuk mengendalikan serangga. Lalat buah harus dikendalikan karena dia mengurangi produksi buah. Jadi kalau buah yang sudah terserang lalat, nanti dalamnya kan ada setnya itu jadi nggak bisa dimakan. Pemirsa, sering sekali tanaman tomat itu busuknya pada di belakang. Ini contohnya. Nih seperti ini. Pasti pemirsa yang nanam-nanam sering seperti ini. Ini penyebabnya apa? Kita tanya Mbak Michelle. Jadi kalau busuk diakibatkan oleh cendawan ini kita belum bisa melihat secara mikroskopis cendawannya apa. Cuman biasanya ini cendawan Coletrotrichum. Nah, dia itu biasanya menyerang pada saat kelembapan tinggi atau musim hujan. Terus selain itu dia juga kadar nitrogen di tanah tinggi. Untuk itu kita memberikan pupuk dengan mengurangi kadar N-nya atau unsur N yang rendah. Pemirsa, ini tanaman tomat daunnya kuning semua, seperti mau mati. Ada apa ini pemirsa? Ini kenapa Mbak Michelle? Biasanya kalau tanaman layu seperti itu bisa diakibatkan karena layu bakteri atau layu karena cendawan. Nah, tapi ini tadi saya melihat ada banyak hama uret yang di tanaman ini. Jadi uret ini adalah larva kumbang. Ini ya uret. Dia ini larva kumbang. Nah, dia memakan akar tanaman. Jadi si uret ini kan dia memakan di perakaran. Otomatis kalau akarnya dimakan, jadi dia kan kemampuan tanaman untuk menyerap unsur hara kan jadi berkurang. Sehingga dia menyebabkan malformasi pada tanaman. Tanaman menjadi kuning, layu, dan buahnya juga berkurang. Nah, itulah kenapa uret ini sangat merugikan. Biasanya hama uret ini bisa dikendalikan dengan agens hayati seperti jamur Metarhizium anisopliae. Penyakit tomat selanjutnya adalah layu fusarium yang dicirikan tanaman tomat layu, kemudian pangkal bawahnya itu dia berwarna coklat kehitaman, dan apabila kita cek dengan mikroskop ada spora cendawan fusarium. Cendawan fusarium itu merupakan patogen tular tanah. Jadi dia patogen atau cendawan yang ada di tanah dan dia menginfeksi tanaman. Nah, cendawan fusarium ini dia punya agens antagonis.
yaitu sesama cendawan juga yang disebut dengan jamur trichoderma. Nah, jamur trichoderma ini merupakan agens antagonis dari si jamur fusarium itu. Jadi kita bisa mengendalikan atau mencegah penyakit layu fusarium itu dengan menggunakan trichoderma pada media yang akan kita gunakan untuk menanam tomat. Kita bisa melakukan pencegahan pada penyakit layu fusarium yaitu dengan medianya. Jadi medianya diberi trichoderma. Apabila penyakit layu fusarium itu sudah ada di pertanaman, cara yang bisa kita lakukan adalah mencabutnya. Karena dia kan sudah layu, sudah tidak berbunga, sudah tidak menghasilkan, jadi tanaman itu lama-lama akan mati sehingga harus segera kita cabut. Jadi kalau misalnya bertanya apa obat layu fusarium, ya hanya bisa dibedol atau dicabut, karena ya kalau tanaman sudah layu, sudah terserang patogen, itu tidak ada obatnya. Yang bisa kita lakukan adalah menyelamatkan tanaman-tanaman selanjutnya. Kita bisa melakukan pencegahan dengan menggunakan agens hayati trichoderma untuk mencegah penyakit layu fusarium, yaitu kita bisa mencampurkannya di kompos pada media pertanaman. Bagaimana cara mencampurkan trichoderma di media? Kita akan bahas di video selanjutnya.